Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang etika dalam mengutip sumber-sumber pesan dakwah. Kami beranggotakan 3 anak atau saya sendiri, Irma Sufidiana, dan 2 rekan saya, Lailatus Sada dan juga saudara Akmal. Untuk selanjutnya langsung saja pada pemaparan materi. Dakwah adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyeru atau mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kegiatan dakwah banyak dipahami oleh masyarakat sebagai tugas ulama atau tokoh agama. Pemahaman ini menimbulkan persepsi bahwa tidak semua orang bisa berdakwah. Dakwah tidak hanya dilakukan oleh ulama atau tokoh agama saja. Kegiatan dakwah sesungguhnya merupakan tugas manusia sesuai dengan eksistensi dakwah sebagai suatu amalan soleh. Dakwah harus diamalkan sebagai fardu ain sehingga tidak seseorang pun menghindarinya. Walaupun demikian, dalam pelaksanaan dakwah sebaiknya sebagai pilihan hidup dan bidang khusus yang diperoleh melalui pendidikan, pengalaman, dan pengabdian. Dan untuk pesan-pesan dakwah oleh seorang dai menggunakan bahasa lisan dilakukan dalam konstruksi bahasa tutur kepada mad'unya. Konstruksi bahasa tutur merupakan bentuk transmisi, transaksi, dan transformasi dari nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam. Sekalipun pesan-pesan dakwah dalam bahasa tutur merupakan bingkai budaya yang ada dalam masyarakat, namun tetap tidak keluar prinsip-prinsip qaulan sadidan, baligan, ma'rufan, kariman, lainan, dan qaulan maisuran. Pesan-pesan dakwah akan melekat sebagai teladan terhadap pribadi dai. Selanjutnya adalah tentang bahasa dalam pesan dakwah. Gaya bahasa dalam menyampaikan pesan dakwah merupakan cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas dan memperlihatkan kepribadian seorang dai. Dilakukan dengan kepiawaian yang dimiliki oleh seorang dai, maka hal tersebut akan memberikan dampak atau pengaruh terhadap pendengarnya. Penggunaan bahasa yang baik dan santun wajib hukumnya bagi seorang dai ketika menyampaikan dakwah. Dengan bahasa yang jelas, lugas, dan mudah dipahami, maka akan membantu seorang dai selama proses penyampaian materi dakwah. Dalam penggunaan bahasa pada penyampaian dakwah terdapat 2 kategori. Yang pertama adalah bahasa resmi, di mana bahasa ini cenderung digunakan dalam acara formal seperti halnya acara pertemuan menteri ataupun acara yang diadakan di istana negara. Yang kedua yaitu tentang bahasa yang tidak resmi. Bahasa yang tidak resmi ini cenderung menggunakan bahasa yang lebih santai dan menggunakan bahasa yang tidak baku. Kemudian dalam penyampaian dakwah, dai memiliki berbagai strategi, di mana salah satunya adalah ketika seorang dai itu memiliki strategi dengan bahasa ciri khasnya sendiri, maka dia akan memiliki perbedaan tersendiri dengan pembicara lain. Hal tersebut akan menimbulkan ciri khas bagi seorang pembicara ketika menyampaikan pesan dakwah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kita, Lailatus Sada. Untuk selanjutnya, poin B, jenis pesan dakwah. Pada hakikatnya, pesan dakwah, pesan apapun itu dapat dijadikan sebagai pesan dakwah asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Pesan dakwah terbagi menjadi 2, yaitu pesan utama bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan pesan tambahan atau pesan penunjang yaitu selain dari Al-Quran dan hadis. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia agar dijadikan sebagai pedoman di dunia. Terdapat beberapa etika yang perlu diperhatikan
dalam mengutip ayat Al-Quran sebagai pesan dakwah, yaitu yang pertama, penulisan atau pengucapan ayat Al-Quran itu harus benar, karena apabila terdapat kesalahan satu huruf saja dapat merubah makna dari ayat Al-Quran tersebut. Yang kedua, penulisan atau pengucapan ayat Al-Quran hendaknya disertai dengan terjemahnya agar para mat'u itu dapat mengetahui arti atau maksud dari ayat yang disampaikan. Yang ketiga, sebaiknya Al-Quran itu ditulis pada tempat yang tidak mudah diletakkan, pada tempat yang kotor atau tempat yang mudah terinjak. Begitu pula dalam pengucapan Al-Quran itu hendaknya para pendakwah itu mengucapkan Al-Quran, membaca Al-Quran itu pada saat mempunyai wudhu atau suci dari hadas. Untuk selanjutnya, penulisan atau pengucapan ayat Al-Quran sebaiknya tidak dipenggal sebagian dari keseluruhan ayat agar menghindari kesalahpahaman makna. Yang selanjutnya, poin E, sebaiknya Al-Quran dibaca dengan tartil dan penulisannya dituliskan dengan huruf yang mudah dibaca. Untuk selanjutnya, ketika mengutip ayat Al-Quran hendaknya sebelumnya didahului dengan ungkapan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sebelum membaca ayat Al-Quran juga diawali dengan ta'awud dan bismillah. Untuk sumber yang kedua yaitu hadis. Hadis merupakan segala hal yang berkenaan dengan Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat Nabi. Dalam mengutip hadis sebagai sumber pesan dakwah terdapat beberapa etika yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, harus penulisan dan pelafalan hadis harus benar. Yang kedua, dalam penulisan atau pengucapan hadis harus disertai dengan terjemahnya. Yang ketiga, harus menyebutkan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nama perawi sahabat dan perawi hadis. Yang terakhir, pendakwah itu harus lebih mengutamakan hadis yang memiliki kualitas tinggi. Yang ketiga, sumber ketiga yaitu pendapat para sahabat. Sahabat merupakan orang yang hidup semasa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah bertemu Nabi dan beriman kepadanya. Pendapat sahabat itu dinilai memiliki nilai tinggi karena sahabat merupakan orang yang pernah belajar langsung dengan Rasulullah. Dalam mengutip pendapat sahabat sebagai sumber pesan dakwah terdapat beberapa etika yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, pendapat sahabat tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menyertakan nama sahabat yang dikutip. Yang ketiga, menyebutkan sumber rujukan. Dan yang keempat, mengucapkan radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha sebagai bentuk doa kepada sahabat. Sumber yang keempat yaitu pendapat para ulama. Ulama merupakan orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam. Apapun pendapat ulama itu harus dihargai karena pendapat ulama merupakan pendapat yang dihasilkan dari pemikiran yang mendalam berdasarkan sumber utama hukum Islam serta telah didiskusikan dengan pendapat ulama yang telah ada. Adapun etika dalam mengutip pendapat ulama dijadikan sebagai sumber pesan dakwah, yaitu yang pertama, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, menyebutkan nama ulama yang dikutip, memahami argumentasinya agar tidak terjadi taklid buta. Yang keempat, memilih pendapat ulama yang kuat dan dasarnya dan memiliki manfaat yang lebih banyak untuk masyarakat. Yang kelima, menghargai setiap pendapat ulama walaupun kita harus memilih salah satu dari pendapat ulama tersebut. Yang terakhir, sebaiknya sebelum mengutip pendapat ulama kita harus mengenali jati diri dari ulama itu tersebut. Untuk sumber pesan dakwah yang kelima yaitu hasil penelitian ilmiah. Tidak sedikit dari ayat Al-Quran bisa kita pahami dengan secara mendalam dan luas itu dibantu dengan hasil dari penelitian ilmiah. Inilah yang disebut penelitian ilmiah yang dijadikan sebagai sumber pesan dakwah. Dalam mengutip hasil penelitian ilmiah sebagai sumber pesan dakwah terdapat beberapa etika yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, menyebutkan nama penelitinya atau lembaga penelitiannya. Yang kedua, menyebutkan objek penelitian dengan topik dakwah. Yang ketiga, disajikan dengan kalimat yang singkat dan jelas. Yang keempat, disampaikan kepada mat'u yang memahami fungsi penelitian tersebut. Dan yang terakhir, disampaikan untuk menguatkan pesan dakwah, bukan sebaliknya. Untuk selanjutnya, yang keenam, kisah dan pengalaman keteladan. Ketika membicarakan tentang pengalaman apalagi menyangkut keteladanan, pendakwah itu harus berhati-hati karena boleh saja ia itu menganggap berharap penerima dakwah dapat meniru keteladanannya, akan tetapi keteladanan pribadi itu dapat menimbulkan kesalahpahaman dari penerima dakwah. Kesalahpahamannya itu berupa penerima dakwah menganggap bahwa pendakwah itu riya, ujub dan sebagainya. Untuk menghindari hal tersebut,
dalam pemilihan pesan dakwah itu lebih diutamakan menceritakan tentang kesalehan para nabi, rasul, sahabat maupun tabiin, karena mereka karena kesalehan mereka itu telah diakui oleh ahli sejarah, sehingga tingkat kontroversinya lebih sedikit dibanding dengan kisah selainnya. Untuk sumber pesan dakwah yang ketujuh yaitu berita dan peristiwa. Dalam menjadikan berita dan peristiwa sebagai sumber pesan dakwah, terdapat beberapa etika yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, melakukan pengecekan berkali-kali sampai diyakini bahwa berita atau peristiwa tersebut benar adanya. Yang kedua, mempertimbangkan dampak dari suatu berita tersebut apabila disampaikan kepada MU. Yang ketiga, karena sifat berita itu datar atau hanya memberikan informasi saja, karenanya setiap pendakwa itu harus memberikan penjelasan mengenai berita tersebut. Dan yang terakhir, berita disampaikan itu harus mengandung hikmah. Untuk sumber pesan dakwah selanjutnya yang ke-8 yaitu karya sastra. Karya sastra yang dapat dijadikan sebagai sumber pesan dakwah diantaranya syair, pantun, puisi, nasyid ataupun lagu dan sebagainya. Untuk mengutip karya sastra sebagai sumber pesan dakwah, terdapat beberapa etika yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, karya sastra itu harus mengandung hikmah yang baik. Yang kedua, dibentuk dengan kalimat yang indah. Yang ketiga, ketika pendakwah menyampaikan karya sastra secara lisan, maka harus disertai dengan kedalaman perasaan atau harus dihayati. Dan yang terakhir, jika diiringi dengan musik, maka musiknya tidak boleh berlebihan. Untuk sumber pesan dakwah yang ke-9 yang terakhir yaitu karya seni. Karya seni, dalam mengutip karya seni sebagai sumber pesan dakwah, terdapat beberapa etika yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, diupayakan sedemikian rupa agar karya seni tidak disalah tafsirkan. Yang kedua, menurut ulama tekstualis tidak diperkenankan membuat karya seni dari objek makhluk hidup. Yang ketiga, karya seni tidak bernuansa pornografi, menghina simbol-simbol lain, melecehkan orang lain, atau menimbulkan dampak-dampak negatif lain. Terima kasih, sekian dari kami, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.